Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel kita. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi informatika bab 4 sistem komputer kelas 9. Wow, menarik nih. Nah, kira-kira materi apa yang kita bahas? Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama 7 hal baik dalam menggunakan komputer, yang kedua cara kerja komputer, dan yang ketiga gerbang logika. Wah, menarik. Ya, yuk kita simak. Ayo. Halo teman-teman, kita di sini akan membahas bab 4 sistem komputer kelas 9. Yuk simak bareng-bareng. Yuk kita langsung masuk aja ke materi yang pertama, yaitu 7 hal baik dalam menggunakan komputer. 1. Pentingnya menjaga kebersihan komputer. 2. Menggunakan komputer dengan baik. 3. Tidak makan dan minum di dekat komputer. 4. Mencegah kabel berantakan. 5. Bahayanya memegang atau memasukkan jari ke lubang yang ada pada perangkat komputer ketika komputer sedang menyala. 6. Mematikan komputer setiap selesai digunakan. 7. Posisi duduk di depan komputer yang baik. Posisi duduk yang benar ketika menggunakan komputer. 1. Monitor atau layar PC. Atur jarak dan ketinggian bagian atas sejajar dengan mata dan posisi monitor agak miring. 2. Posisi tangan. Pundak harus santai, tangan harus sejajar dengan meja, minimalkan tekukan pada pergelangan tangan. 3. Kursi. Harus ada sandaran punggung dan tangan. Atur ketinggian. 4. Posisi kaki. Sejajar dengan lantai, gunakan penyangga kaki jika diperlukan. Nah, materi yang kedua yaitu B. Cara kerja komputer. Ketika komputer pertama kali dinyalakan, akan terjadi proses pengecekan seluruh hardware yang dilakukan oleh BIOS, basis input-output system. BIOS tersimpan di ROM, read-only memory, pada motherboard. Booting adalah proses yang terjadi jika komputer pertama kali dinyalakan, sehingga sistem operasi dapat berjalan. Tahapan proses booting yaitu 1. CPU reset. Pertama kali komputer dinyalakan dengan menekan tombol power di CPU. 2. Power on self test. Proses memastikan semua hardware berfungsi sebelum masuk ke sistem operasi, dan jika terjadi error maka akan terdengar suara beep. 3. Disk boot. Tempat menyimpan sistem operasi pada komputer berupa hard disk atau SSD. Booting pada komputer dibedakan yaitu 1. Cold booting. Booting saat komputer mati dengan cara menekan tombol power pada komputer. 2. ROM booting. Booting saat komputer sedang nyala, biasanya dilakukan jika terjadi error dengan cara menekan tombol reset. Nah, materi selanjutnya yaitu gerbang logika. Teman-teman udah pada tahu belum nih gerbang logika itu apa? Kalau belum tahu, simak ya. Nah, gerbang logika itu dasar pembentuk sistem elektronik digital yang berfungsi merubah sinyal input menjadi sinyal output sesuai aturan logika biner 0 dan 1. Gerbang logika bekerja pada bilangan 0 dan 1. Selain itu tidak ada ya teman-teman. Simbol-simbol gerbang logika yang pertama ada N. Simbolnya bisa teman-teman lihat ya. Output bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Tabel kebenarannya bisa kalian lihat ya. A dan B ini sebagai input dan output itu adalah nilainya. Nah, karena di sini yang pertama ada 0, maka outputnya akan 0. Nah, terus yang kedua ada 0, 1, maka hasilnya juga akan 0. Nah, kalau yang terakhir itu 1, hasilnya akan 1 karena gerbangnya itu N. Kalau N itu output bernilai 1 jika semua input bernilai 1. Jadi yang benar yang paling bawah ya teman-teman. Nah, yang kedua ada simbol logika OR. Nah, OR ini output bernilai 1 jika salah satu atau lebih input bernilai 1. Nah, contohnya ada ya teman-teman. Ini tabel kebenarannya. A dan B ini sebagai input ya teman-teman. Nah, yang pertama ada input A 0, B-nya 0, maka output akan bernilai 1. Nah, yang kedua ada A-nya 0, B-nya 1, maka output pun akan jadi 0. Yang ketiga ada NOT. Nah, NOT ini membalik nilai logika input.
Nah, misalnya jadi kalau 0, 0 ya 0, kalau 1, 1 ya 1. Nah, yang keempat ada none. Output bernilai 1 hanya jika semua input bernilai 0. Nah, contohnya sudah ada ya. 0, 0, 1, 1, 1, 0. Kalian bisa lihat sendiri kan teman-teman? Simbolnya juga ada ya teman-teman. Nah, yang kelima ada NOR. Output bernilai 1 jika jumlah input bernilai 0. Yang keenam ada SOR. Output bernilai 1 jika jumlah input bernilai 1 adalah ganjil. XNOR ada output bernilai 1 jika semua input bernilai sama. Nah, simbol dan tabel kebenarannya sudah disediakan ya teman-teman. Ini adalah contoh gerbang logika. Input A 0, 1, 0, 1. Input B 0, 0, 1, 1. Output X 0, 1, 1, 0. Output Y 0, 0, 0, 1. Nah, sekarang kalian udah paham kan tentang sistem komputer? Kalau gitu kita pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.